Halo teman-teman semua, di sini kayaknya suasana enak banget ya. Tadi ada pasar ikan dan di sini juga ada hutan mangrove loh. Wah iya nih, emang kita lagi di mana sih, Li? Nah, kali ini kita lagi ada di Pelabuhan Karangantu, salah satu pelabuhan bersejarah di Banten. Serius? Dikira ini cuma dermaga biasa. Kayaknya kita belum banyak cerita yang kita tahu. Iya nih, yuk kita keliling lagi aja kali ya buat cari fakta menarik tentang Pelabuhan Karangantu ini. Boleh? Yuk kita ke sana. Ayo. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, Pelabuhan Karangantu sendiri itu punya banyak sejarah panjang loh. Coba kalian lihat sekeliling. Apa yang kalian lihat sekarang mungkin sisa-sisa, tapi tempat kita berdiri kali ini merupakan denyut nadi terpenting di Kesultanan Banten di masa lalu. Iya benar, karena Pelabuhan Karangantu sendiri itu dulunya keluar masuknya barang dan orang pada masa Kesultanan Banten. Pelabuhan Karangantu menjadi tempat bersandarnya kapal dari berbagai bangsa, Tiongkok, Arab, India, hingga Eropa. Bahkan Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieterszoon Koen pernah mencatat adanya kapal asal Tiongkok yang membawa barang dagangan senilai 300.000 real ke Karangantu. Pelabuhan Karangantu bukan hanya tempat untuk bersandar dari kapal-kapal yang ada di sini, namun juga menjadi saksi bahwa Banten pernah menjadi pusat perdagangan rempah internasional loh pada kala itu. Penasaran gak sih gimana sejarahnya Pelabuhan Karangantu pada masa kejayaan itu? Yuk ikutin terus petualangan kita terkait sejarah Pelabuhan Karangantu. Check it out! Sejarah mencatat Karangantu sebagai bagian dari kawasan pesisir Banten Girang, tempat pemukiman nelayan sejak masa kerajaan. Nama Karangantu pun penuh cerita. Ada versi yang menyebut seorang Belanda membawa guci berisi sesuatu yang misterius, dan ketika pecah, masyarakat menyebut wilayah itu Karanghantu. Versi lain menyebut dari kata kran dan halte, tempat kapal singgah mengisi air bersih. Dari kran halte bergeser menjadi Karangantu. Apapun asal-usulnya, Karangantu telah menjadi titik penting yang menuntun kapal masuk ke jantung Provinsi Banten. Kapal-kapal tersebut dari berbagai bangsa di dunia ini tentunya menjelajahi Nusantara melalui Pelabuhan Karangantu untuk mencari rempah-rempah di Nusantara ini. Rempah-rempah yang menjadi primadona utama di Nusantara ini bagi bangsa-bangsa asing adalah cengkeh dan juga lada. Selain itu, terdapat komoditas ekspor lainnya seperti beras dan juga tebu. Kesultanan Banten yang saat itu mendapat julukan Black Gold of Bantang, di mana kapal wajib membayar bea masuk, sementara pedagang Nusantara dikenai pajak pasar, pajak timbangan, hingga cukai bongkar muat. Pendapatan besar dari perdagangan inilah yang membiayai pembangunan gudang loji, dermaga, hingga menara pengawas laut, menjadikan Karangantu salah satu pelabuhan paling maju di Asia Tenggara. Pelabuhan Karangantu yang merupakan gerbang utama perdagangan internasional Kesultanan Banten. Pada abad ke-16 dan 17 mulai meredup dan ditinggalkan sebagai pusat niaga pada masa itu, dan mulai berakhir pada abad ke-17 dan 18 akhir.
Faktor utama dari kemundurannya adalah masalah fisik atau alam, yaitu pendangkalan alur sungai Cibanten akibat sedimentasi lumpur yang parah. Pendangkalan ini secara praktis membuat kapal-kapal dagang besar tidak dapat lagi merapat, memaksa mereka mencari pelabuhan lain yang lebih dalam. Penyebab ini diperparah oleh tekanan politik dan ekonomi dari VOC yang semakin kuat menguasai jalur perdagangan, serta konflik internal dan pelemahan kekuasaan di dalam Kesultanan Banten. Akibat kombinasi faktor alam dan tekanan politik ini, Karangantu bertransformasi dari bandar internasional menjadi apa ya, Li? Menjadi perkampungan nelayan dan juga pelabuhan perikanan Nusantara yang seperti kita kenal nih, Sab. Kini, Karangantu berfungsi sebagai pelabuhan perikanan. Ratusan nelayan bersandar, melelang hasil tangkapan, dan beraktivitas di pasar ikan yang menjadi pusat ekonomi pesisir. Suasananya ramai, penuh pergerakan, dan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat sekitar. Yang dari luar sini itu biasanya ramainya tuh kapan aja sih, Pak? Kalau untuk Pulau Panjang itu tiap hari dia ke sini untuk untuk belanja. Dia belanjanya juga ke Serang. Jadi berlabuhnya di pelabuhan sini, pelabuhan perikanan Karangantu. Kalau untuk Pulau Tunda itu 1 minggu 3 kali. Iya, kalau Pulau Tunda hari Senin, hari Rabu, hari Sabtu jadwalnya. Oh, berarti yang dari sini tuh kemana aja Pak, misalnya dari selain Pulau Tunda sama pulau tadi? Dibilang kemana aja? Kebanyakan rata-rata ya 20 itu. Kalau untuk ya paling Rabunya ini dermaga cuma untuk paling untuk nelayan-nelayan Karangantu juga iya, nelayan Pulau Tunda, nelayan Pulau Panjang. Kebanyakan dari situ. Pelabuhan Karangantu jadi bukti bahwa Banten pernah berdiri sebagai kekuatan maritim besar. Dari tempat singgah para kapal asing sampai pusat perdagangan rempah, pelabuhan ini menjadi saksi bagaimana sebuah desa nelayan berubah menjadi gerbang internasional. Di kejayaan yang memudar, Karangantu tidak pernah benar-benar hilang. Justru bertransformasi menjadi pelabuhan perikanan yang justru hidup serta penuh aktivitas. Di tempat inilah masa lalu dan masa kini bertemu, menghadirkan sejarah yang tetap bernyawa di tengah kehidupan laut yang terus bergerak. Nah, itu dia perjalanan sejarah dan juga perkembangan dari Pelabuhan Karangantu dari masa Kesultanan Banten hingga saat ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan petualangan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dan mengikuti petualangan berikutnya. Bye-bye!